Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana menjadi pejuang doa di tengah pertempuran kehidupan ini. Kalau kita melihat di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan Nehemia pasal 2 ayat 9. Di situ diceritakan bahwa Nehemia mengetahui bahwa Yerusalem, kota para nenek moyangnya, tempat sebelum mereka dibuang pengasingan, telah hancur dan runtuh. Hati Nehemia menjadi hancur. Apa yang dilakukannya setelah mengetahui hal itu? Ia sangat ingin sekali untuk pergi dan membangun kota kelahirannya itu kembali. Ia sangat ingin untuk pergi bertempur untuk membuat keadaan buruk itu menjadi lebih baik. Lalu yang dia lakukan adalah dia mulai berdoa. Dia secara signifikan berpaling kepada Tuhan dengan doa. Nehemia mengambil waktu beberapa hari untuk berdoa dan berpuasa. Dia menghadap Tuhan sembari meratap karena situasi yang memilukan itu. Dia meminta Tuhan untuk bergerak, bertindak, dan memakai dirinya untuk membuat suatu perubahan. Kemudian Nehemia kembali kepada pekerjaannya, yaitu menjadi juru anggur bagi Raja Artasasta, penguasa Babilonia, negara yang menawan bangsa Yahudi. Dia berharap untuk bisa berbicara kepada raja dan memohon izin agar dia bisa pergi mendirikan tembok kota Yerusalem dan membangun kota itu. Apa yang terjadi setelahnya itu akan menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai pejuang-pejuang doa di dalam kehidupan ini. Kita akan belajar satu poin yang akan mengubah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Poin yang akan membawa kita kepada kemenangan saat menghadapi pertarungan yang bahkan belum kita ketahui sebelumnya. Setelah berdoa dan berpuasa selama beberapa hari, Nehemia akhirnya memutuskan untuk menghadap raja. Sang raja memperhatikan bahwa muka Nehemia sedang sedih. Nah, kita mau lihat, mari kita membaca di dalam Nehemia pasal 2 ayat 1-5. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Nehemia itu ingin kembali ke Yerusalem, dan dia tahu dia harus menghadap raja, dia harus izin kepada raja. Dan pada waktu dia bercakap-cakap dengan raja, dan raja menanyain apa yang kamu inginkan. Anehnya kalau kita lihat di situ, Nehemia tidak langsung menjawab kepada raja apa yang dia inginkan. Tetapi dikatakan di situ Nehemia berdoa kepada Allah. Nah, kenapa Nehemia itu berdoa lagi secara spontan? Bukankah sebelum menghadap raja, itu Nehemia sudah berdoa dan berpuasa? Kenapa Nehemia harus spontan berdoa lagi? Kita akan mempelajari sifat dasar dari doa itu sendiri dan bagaimana kita harus menggunakannya dalam setiap pertempuran kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, memang kita itu membutuhkan waktu yang panjang untuk berdoa di dalam pergumulan mungkin. Yesus pun memberi contoh kita harus berdoa secara rutin juga. Jika kita tidak melakukannya, berarti kita tidak mencontoh dari Tuhan Yesus. Yesus juga berdoa juga, tapi selain secara rutinitas,
tapi Yesus juga berdoa secara spontan. Kita bisa lihat pada waktu di kayu salib, dia juga mengeluarkan doanya yang spontan itu. Nah, apa yang menjadi poin di sini? Nehemia sudah berdoa dan berpuasa selama beberapa hari, meminta kepada Tuhan untuk memberkati usahanya dengan hasil yang baik. Namun apa yang terjadi ketika ia berada di tengah pertempuran kehidupannya, ketika ia berdiri di hadapan raja? Nehemia datang kepada Raja Artasasta membawa anggur. Sang raja menyadari bahwa Nehemia terlihat sedih dan ia bertanya apa yang sedang mengganggunya. Nehemia menjawab bahwa dia sedih karena keadaan Yerusalem. Kemudian kesempatan itu datang. Sang raja bertanya, apa yang engkau inginkan? Nah, apakah doa Nehemia sedang dijawab? Apa yang dia lakukan selanjutnya? Dia tidak langsung menjawab pertanyaan dari raja, tapi dia berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini adalah pelajaran bagi kita, pejuang-pejuangnya Tuhan, pejuang-pejuang doa dalam kehidupan ini, yaitu kita harus berdoa dan berdoalah terus dengan tidak henti, dan berpuasalah dan juga berdoa lebih lagi. Namun, kalau kita perlu tahu bahwa pada waktu kita berdoa, berdoalah pada saat kita itu berada di tengah-tengah konflik. Berdoalah saat pedang di tangan Anda dan sementara musuh Anda menghantam perisai Anda. Ya, berdoalah di tengah-tengah pertempuran seperti itu juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini kita harus menjadi pejuang-pejuang doa. Tanpa doa, kita akan bertempur dengan kekuatan kita sendiri. Berdoalah saat kita berada jauh dari pertempuran itu juga, ketika kita sedang sendiri bersama Tuhan. Doa seperti ini akan mempersiapkan kita akan pertempuran yang akan kita hadapi. Namun, marilah juga kita melakukan yang lebih dari itu. Kita juga berdoa saat kita berada di tengah-tengah pertempuran. Mengapa? Karena kita akan sangat membutuhkan kuasa dan hadirat Tuhan pada tiap detik pertempuran kehidupan kita ini. Dan pada waktu kita ada di tengah-tengah pergumulan, Bapak Ibu Saudara, kita butuh kuasa Tuhan. Dalam ajakannya untuk memakai segala perlengkapan senjata, Paulus mengatakan bahwa untuk kita menghadapi iblis dan memakai setiap perlengkapan senjata, Paulus mengatakan bahwa doa adalah kunci untuk kemenangan. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Marilah saat ini kita para pendoa yang berdoa dengan panjang dan juga berdoa dengan pendek, berdoa dengan terencana dan juga berdoa dengan spontan, berdoa sebelum pertempuran dan juga kita berdoa saat kita bertempur. Jika kita berdoa seperti ini, kemenangan akan menjadi milik kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita contoh Nehemia yang berdoa pada waktu ia menghadapi masalah. Marilah kita mengingat kata-kata juga Paulus yang mengatakan tetaplah berdoa. Di atas segalanya, mari kita juga mencontoh Yesus. Dia adalah seorang pendoa. Dia meluangkan waktunya selama beberapa hari dan tiap pagi untuk berdoa. Dia juga berdoa semalaman pada waktu dia memanggil 12 rasul. Dia juga berdoa semalaman sewaktu ia menghadapi tantangan terbesarnya yang akan dihadapi di kayu salib. Ya, dia berdoa dengan cara demikian. Namun, kalau kita tahu Yesus juga berdoa secara spontan saat dia berada di dalam kesulitan, di tengah penderitaan yang begitu hebat. Ketika dia sudah ada di atas kayu salib, Yesus berdoa berulang kali. Kata-kata apa yang dikatakan Yesus pada saat nafas terakhirnya? Ternyata itu adalah doa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Kita juga bisa berdoa setiap jam dan juga setiap saat. Karena kita tahu pada waktu kita menjadi pejuang-pejuang doa, kita akan bisa mengalami kemenangan dalam pertempuran kehidupan ini. Berdoalah pada waktu-waktu yang ada.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.